Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada sampai hari ini dalam keadaan diberkati Tuhan, sehat kuat, bahkan diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali kita ada lagi dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita semua untuk kita mau bertemu dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kita yang terbaik. Kita akan naikkan kepada Tuhan hari ini. Tidak dengan tangan hamba, kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami nyatakan rasa syukur kami atas segala berkat-Mu. Haleluya. Kami menyadari Tuhan bahwa segala yang kami miliki semuanya daripada-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku
sadari Tuhan semua yang kami miliki berasal daripadamu, Tuhanku yang baik. Haleluya, ini persembahanku. Amin, puji Tuhan. Ini syukurku untuk segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami bawa hidup kami di atas mezbah-Mu. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kami rindu terhubung dengan Engkau hari ini, sehingga ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa saja atau karena rutinitas setiap hari Minggu kami beribadah kepada Tuhan, tapi setiap hari hidup kami persembahkan di atas mezbah-Mu. Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah penyembahan, dan kami harus memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hidup yang menjadi berkat, hidup yang menyatakan kemuliaan-Mu bagi banyak orang, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Inilah hidup kami Tuhan, kami persembahkan di hadirat-Mu, karena kami tahu tidak dengan tangan hampa kami datang di hadirat-Mu, tapi kami bawa seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Urapi ibadah kami, urapi kami semua Tuhan. Jamah setiap hati, bahkan setiap telinga yang mendengar ibadah hari ini. Kami semua diberkati, kami semua dilawat Tuhan. Kami mengalami kekuatan baru dan pemulihan dari Tuhan. Bahkan keselamatan menjadi bagian kami. Jiwa-jiwa yang belum kenal akan Tuhan, secara pribadi kami percaya ibadah kami hari ini akan menjangkau jiwa-jiwa itu untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kami percaya kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian Yesus di hati tiada susah. Biarlah Yesus akan terus menerus selama-lamanya tinggal di dalam setiap hati kami yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah. Puji haleluya. Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji
sertaku. Selamanya Tuhan Yesus sertaku. Senang selalu senang, senang selalu senang. Oh senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan Yesus sertaku. Senang selalu senang, senang selalu senang. Oh senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan Yesus sertaku. Senang selalu senang, senang selalu senang. Senang selalu senang. Haleluya, haleluya. Kita percaya ada sukacita di dalam Tuhan, karena kita yakin bahwa selamanya Tuhan berjanji menyertai kita. Bahkan penyertaan Tuhan sempurna sampai kepada akhir zaman. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan pernah menyerah. Apapun yang kita alami hari-hari ini, bahkan hari-hari di depan kita, tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita hari besok. Tetapi kita percaya bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan keadaanmu hari ini, dengan sakitmu hari ini, dengan kesusahanmu hari ini, dengan kesesakanmu hari ini. Karena Tuhan berjanji, Dia adalah Allah Immanuel yang akan selalu senantiasa menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa, kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Kami percaya bahwa janji-Mu pasti akan digenapi bagi orang-orang yang sungguh setia dan percaya akan janji-Mu.
yang memegang teguh akan firman-Mu dan selalu berjalan melangkah bersama dengan-Mu, Roh Kudus. Kami yakin Tuhan, ada banyak ujian tantangan di hadapan kami. Mungkin banyak hal yang kami hadapi hari-hari ini, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Seakan-akan kami mau menyerah dengan keadaan hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi dunia yang semakin gelap, di tengah-tengah situasi dunia yang berubah-ubah sikonnya, tetapi kami percaya kami punya Allah yang besar, yang tidak akan pernah Tuhan berjanji dan tidak pernah menepatinya. Kami yakin kami punya Allah yang besar melebihi masalah yang kami anggap besar. Tapi kami percaya kami punya Allah yang lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Dan kami yakin setiap masalah ujian yang Kau izinkan untuk kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Karena kami percaya firman-Mu berjanji bahwa ketika Engkau menguji kami, Engkau Allah yang setia, Engkau pasti memberikan kami jalan keluar hingga kami dapat menanggungnya, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Buatlah kami kuat di dalam Tuhan. Dengan kekuatan firman dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melewati setiap musim demi musim. Melewati setiap masa hidup kami. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Bahkan mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Ketika kami bawa hidup kami sebagai penyembahan di hadirat-Mu, kami percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan kemuliaan Tuhan Allah akan nyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan hadirat-Mu yang kami nikmati hari ini, untuk sukacita, damai sejahtera yang telah Engkau kerjakan lewat Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Dan tibalah saatnya kami buka hati kami untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Dan biarlah benih firman Allah yang kami dengar hari ini akan tertabur, tertanam di tanah-tanah hati kami yang baik. Dan firman Allah itu boleh berakar kuat, boleh bertumbuh subur, menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, nyatakanlah isi hati-Mu lewat hamba Tuhan hari ini akan menyampaikan suara Injil kebenaran yang akan menguatkan kami, memulihkan kami. Kami terima dan dengar firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita hari lepas hari. Tidak pernah Tuhan tinggalkan. Bahkan dalam segala pergumulan kita pun Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan. Saat ini saudara, kita akan belajar firman Tuhan, dan tema khotbah pada saat ini adalah belajar dari Epafras menjadi pelayan yang setia. Sebelum kita masuk dalam pembacaan nats Alkitab, saya akan membacakan beberapa pertanyaan sebagai kuis Alkitab bagi saudara semua pada hari ini. Pertanyaan pertama adalah, dari 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan di perbatasan Samaria dan Galilea, berapa orang kusta yang kembali pada Tuhan Yesus untuk berterima kasih? Pertanyaan kedua, siapa nama ibu dari Raja Salomo? Dan pertanyaan ketiga, dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, berapa dinar uang yang ia berikan kepada pemilik penginapan untuk merawat orang yang ia tolong? Saya akan memberikan beberapa saat buat saudara untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan ini sebelum saya membuka kunci jawabannya buat saudara. Jawabannya saudara adalah, yang pertama, 1 orang. Yang kedua, nama ibu Salomo adalah Batseba. Dan yang ketiga, 2 dinar adalah jumlah uang yang diberikan orang Samaria itu kepada pemilik penginapan. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan nats Alkitab pada saat ini yang terdapat dalam surat Kolose pasal 1 ayat 3-8. Tertulis demikian,
kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang waitress bernama Emily Bauer yang bekerja di sebuah restoran di Texas, Amerika Serikat. Nama restoran itu adalah Red Hook Seafood and Bar, tepatnya di San Antonio. Satu kali di bulan Desember 2020, Emily Bauer mendapatkan tip dari seorang customer. Dan tip ini jumlahnya bukan main-main. Jumlahnya sebesar $2,000. Pemilik restoran sempat menahan tip ini, tapi kemudian memberikan tip ini seluruhnya untuk Emily Bauer. Emily Bauer sangat bersyukur menerima tip ini karena memang saat itu dia sangat membutuhkan. Apalagi satu dari dua anaknya sedang mengalami sakit. Jadi dia sangat bersyukur. Kalau kita perhatikan saudara, kembali surat Kolose 1 ayat 7-8. Kita melihat di sini ada seorang pelayan yang mungkin tidak sama dengan Emily Bauer. Dia bukan seorang pelayan restoran, tapi dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dan kita akan perhatikan kembali ayat-ayat ini, khususnya dalam ayat 7 dan 8. Di situ dituliskan, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Nama Epafras jarang disebutkan. Kita jarang mendengar dan kurang begitu mengetahui siapa Epafras ini. Tapi di sini saudara kita mau belajar dari tokoh Epafras tentang bagaimana seharusnya kita menjadi pelayan yang setia. Epafras adalah seorang penduduk asli dari Kolose. Dia bukan orang Yahudi. Dan dia sebagai orang yang telah mengalami lawatan Tuhan, telah mengalami Kristus dalam hidupnya, memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Dia melayani orang-orang sebangsanya agar mereka dapat mengenal Kristus Yesus dan mengalami anugerah keselamatan sebagaimana yang ia telah alami. Epafras menjadi salah satu tokoh penting dalam pelayanan penginjilan di Kolose, karena Rasul Paulus sama sekali tidak datang ke Kolose. Jadi yang merintis jemaat di Kolose adalah Epafras. Dan ini merupakan karya Roh Kudus yang memakai Epafras dalam pelayanan. Tuhan tidak hanya memakai satu orang dalam penjangkauan. Bukan hanya Paulus saja, tapi ada banyak orang-orang lain yang Tuhan bangkitkan untuk melayani jiwa-jiwa supaya datang kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini saudara, kita akan belajar 3 hal dari pribadi yang bernama Epafras. Yang pertama adalah memiliki karakter sebagai pelayan. Dalam Kolose 1 ayat 7 tertulis, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Kata pelayan di sini saudara menggunakan kata dalam bahasa Yunani diakonos atau diaken.
Salah satu makna dari diaken adalah pelayan meja. Seorang pelayan meja memposisikan dirinya sebagai hamba yang melayani orang yang sedang makan. Dan tidak mudah untuk menjadi seorang pelayan meja, saudara, karena dia harus punya kerendahan hati untuk melayani. Lebih daripada itu, diakonos juga berbicara tentang hamba. Dan hamba di sini bukan sembarangan hamba, tapi hamba Tuhan, hamba dari Allah, pencipta segala-galanya. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak mau memposisikan dirinya sebagai hamba Kristus, karena hatinya masih dipenuhi dengan kesombongan, masih dipenuhi dengan keakuan, masih sulit untuk merendahkan diri. Bahkan kepada sesama pun sangat sulit untuk merendahkan diri. Epafras menunjukkan karakternya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dia mau melayani, merendahkan diri untuk menerima posisinya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karakter sebagai pelayan, khususnya pelayan Tuhan, kita juga bisa temui dalam tokoh-tokoh lain yang ada di dalam Alkitab. Misalnya saja Maria. Dalam Lukas 1 ayat 38, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung, Maria tidak menolak, sekalipun dia tahu resiko yang harus dia tanggung. Resiko fitnah, gosip, dan penolakan dari tunangannya yang bernama Yusuf. Tapi Maria menerima semuanya itu, karena ia menyadari bahwa dirinya adalah sebagai hamba. Hal yang kedua, saudara, yang kita pelajari dari Epafras adalah dia setia mengerjakan tugas panggilan Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 7, masih dalam ayat ini, kita perhatikan apa yang disebutkan tentang Epafras. Dituliskan di situ adalah dia pelayan Kristus yang setia. Jadi dia bukan hanya sekedar seorang pelayan Tuhan, tapi pelayan Tuhan yang setia. Ada banyak orang yang menamakan dirinya sebagai pelayan Tuhan, tapi yang setia itu tidak selalu semuanya. Banyak orang merasa dirinya baik, tapi yang setia, siapa yang menemukannya? Epafras disebut sebagai pelayan Kristus yang setia, karena dia punya nilai-nilai yang bersesuaian dengan kriteria sebagai orang yang setia. Dia melayani orang-orang yang ada di Kolose dengan firman Tuhan, menginjili mereka, melayani mereka, memotivasi mereka untuk hidup dalam kebenaran. Dan kesetiaan Epafras dapat dilihat dari ketekunannya, konsistensinya untuk melayani Tuhan. Dia tidak mundur sekalipun ada tantangan. Dia tidak menyimpang dari panggilan Tuhan sekalipun ada pergumulan-pergumulan yang harus ia hadapi. Ada seorang tokoh dalam Alkitab bernama Yunus yang juga mengalami panggilan Tuhan, tapi sempat ingin lari dari panggilan, sempat ingin tidak setia. Dalam Yunus 1 ayat 3 tertulis, "Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan." Kalau kita coba ubah konteks Yunus menjadi konteks masa kini, mungkin Yunus sedang berusaha untuk naik sebuah kapal pesiar. Atau kalau bukan kapal pesiar, dia sedang berusaha naik feri, naik sebuah kapal untuk menuju ke daerah lain, bukan ke Niniwe, tempat yang disuruh Tuhan,
ia ingin lari dari panggilan Tuhan. Tapi panggilan Tuhan tidak berubah atas Yunus. Sekalipun Yunus lari, dia dikejar oleh Tuhan sampai ia pun bertobat dan kemudian memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Epafras, saudara, punya arti menyenangkan. Dan selaras dengan arti namanya, Epafras benar-benar menyenangkan Tuhan. Dia setia dalam mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Hal yang ketiga, saudara, yang kita belajar dari Epafras adalah bersedia untuk berkorban. Kalau kita perhatikan, saudara, Epafras sebelumnya tidak dipenjara, tapi dia kemudian mengalami pemenjaraan karena Injil yang dia beritakan. Dalam Filemon 1 ayat 23 tertulis dengan jelas, "Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus." Dan dalam Kolose 4 ayat 12 juga tertulis, "Salam dari Epafras kepada kamu." Surat Kolose dan juga Filemon dituliskan Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara, dan Epafras berada juga di sana bersama-sama dengan Rasul Paulus. Rupa-rupanya Epafras yang tadinya hanya ingin mengunjungi Rasul Paulus untuk menyampaikan kabar tentang jemaat di Kolose, mengalami penangkapan juga dan kemudian pemenjaraan karena dia dicap sebagai penginjil sama seperti Paulus. Sebagai seorang pelayan Tuhan, Epafras tidak mendapatkan tip yang besar, tidak mendapatkan reward atau hadiah yang luar biasa secara materi. Yang ia dapatkan justru adalah pemenjaraan. Dia dikungkung karena Injil yang dia beritakan. Dia dibelenggu karena melayani Tuhan. Secara manusia, sebenarnya tidak enak kalau melayani Tuhan, tapi yang didapatkan adalah penjara. Tapi Epafras melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan dan kesetiaan. Pertanyaan buat kita, saudara, bagaimana keadaan kita saat ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Apakah kita seringkali menuntut Tuhan? Kita bosi terhadap Tuhan. Kita membuat Tuhan sebagai pelayan kita. Kita bertingkah seolah-olah kita yang adalah bos dan Tuhan adalah hamba kita. Dalam doa-doa kita banyak tuntutan kepada Tuhan. Adakah kita setia mengerjakan panggilan Tuhan? Setia dalam melakukan firman Tuhan? Ataukah kita sedang berlari menjauhi panggilannya, berlari menjauhi firman Tuhan karena kita ingin hidup menuruti keinginan kita sendiri? Kita ingin menuruti dosa. Maukah saudara untuk berkorban bagi Tuhan dalam segala yang Tuhan kehendaki dari hidup kita? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang setia, sebagaimana yang telah Epafras tunjukkan. Lebih dari Epafras, Tuhan Yesus juga telah menunjukkan kesetiaannya sebagai doulos, sebagai hamba. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia melayani semua orang yang datang kepadanya, dan bahkan dia berkorban, memberikan nyawanya bagi kita untuk keselamatan kita. Mari layani Tuhan dengan setia. Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menolong kami untuk mengerti bagaimana kami seharusnya hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Engkau menyebut kami sebagai sahabat-Mu, tapi kami juga mengerti bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami adalah ciptaan-Mu. Sudah seharusnya dan sudah selayaknya kami melayani-Mu. Kami tidak menuntut,
Kami tidak bosi terhadap Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami seringkali menuntut macam-macam. Kami tidak rendah hati di hadapan Tuhan, dan kami hidup menuruti keinginan kami sendiri. Kami memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsu dosa. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Roh Kudus untuk sungguh-sungguh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang taat dan setia. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan ya Tuhan firman-Mu dalam hati kami. Dan tolong kami dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran-Mu, memenuhi panggilan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari-hari ke depan, di sepanjang pekan yang baru yang akan kami jalani. Pimpin dan sertai kami dalam segala tugas aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan kami menjadi pemenang-pemenang oleh kuasa dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah kesehatan, masalah finansial, masalah rumah tangga dan apapun. Biarlah Tuhan Engkau melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan kerjakan. Mujizat-Mu yang heran Tuhan berikan bagi kami semua. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat ya Tuhan, dan curahkan Roh-Mu atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Berikan juga ya Tuhan perlindungan bagi orang-orang yang percaya, yang ada di Nigeria, yang mengalami aniaya, yang mengalami pembunuhan. Berikan pertolongan, perlindungan bagi mereka, dan bagi setiap orang yang menganiaya jemaat di Nigeria. Jamah hati mereka untuk mengenal-Mu Tuhan, supaya mereka juga mengalami anugerah keselamatan daripada-Mu. Kiranya Roh-Mu Tuhan curahkan atas Nigeria, sehingga terjadi kebangunan rohani yang besar di sana. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online bersama-sama sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang secara pribadi kita persembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.